Tiba saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ialah kehidupan bagi kami, pelita bagi kami, penuntun bagi kami. Selama kami masih mendiami tubuh yang fana ini, kami memerlukan makanan-makanan surgawi melalui taburan firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, biarlah perkataan firman itu akan menjadi pembekalan iman kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan kedatangan saudara pada malam hari ini untuk mensupport khususnya keluarga besar Troy yang ada di Amerika ini, di mana kita tahu sama-sama bahwa ayahnya sudah dipanggil pulang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami yang namanya ketakutan saat ajal itu datang. Saya hanya memberitahu saudara, kita ini tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita ada tadi barusan saya jemput ibu-ibu dari Irvine, saya senang sekali dengan ibu-ibu sama Irvine ya. Itu saya jemput, saya bersama anaknya dari Irvine datang ke sini karena saya habis pulang kerja, saudara, langsung saya ke sana. Kita lagi nyetir enak, santai ya, seperti tadi yang saya katakan, kadang kita tidak tahu. Something happen with you guys, we don't know. Right away, pam. Makanya kita ini jangan main-main hidup, tapi serius sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata orang yang kudus, orang yang suci, yang akan bisa meraih kerajaan surga. Saat kita meninggal pun, right away, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan adalah El Shaddai. Amin. Kita masuk dari pemisahan antara 91 mau ke 15 North. Kita ini lagi ngobrol, sukacita, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba BMW dari bahu jalan sebelah kiri, dia mau masuk ke 15 South. 15 South arahnya kanan. Saya sudah di 15 North. Dan posisi saya sudah seluruh badan masuk. Dan dia di belakang kami dari arah 91. Harusnya dia masuk dengan mobil kanan, dengan mobil ke sebelah kanan atau belakang saya baru masuk 15 South. Dia tidak, dia ambil bahu jalan. Ambil bahu jalan, dia potong saya begini, bam, dia masuk 15 South. Bayangin ini posisi kita di sini 15 North, begini, yang 15 South di sini, dia ambil dari sebelah kiri, dia potong begini, jeret, langsung masuk ke 15 South. Saya memberitahu buat saudara, when something happen, we don't know. Tapi satu hal yang Tuhan ini katakan buat kita, jika kita pelihara hidup kita, something happen, itu suatu keindahan buat kita. Hanya seringkali kita ini main-main dengan hidup. Soon or later, kita akan dipanggil pulang. Kalau tidak ada apa-apa, kita seakan-akan biasa. Kalau ada apa-apa, kadang-kala kita cari gereja, sampai penuh gerejanya. 9/11 semua ke gereja, 3 bulan, habis itu kembali ke asal mula. Saya memberitahu buat saudara hari ini, hidup itu singkat. Saya lihat diri saya sendiri pun, dulu masih main badminton, umur 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Tiba-tiba sekarang udah dewasa, punya anak, dan malah dipanggil sama anaknya, Troy, Opa. Bayangin, fast, quick. Tapi satu hal yang Tuhan berkatakan, manusia hidup bagikan uap air. Waspada, berjagalah, jika maut itu datang, kita tidak takut. Makanya hari ini buat saudara yang masih hidup itu justru yang dikasihani. Justru orang yang meninggal di dalam Tuhan itu adalah suatu keindahan. Kalau saudara mengerti hari ini, saudara mengerti apa yang saya katakan. Saya pulang di dalam perjalanan menjemput istri saya berkata, Tuhan, syukur aku masih hidup. Itu kalau dihantam betul saudara sama BMW, itu yang nyelip itu BMW seri 5. Badannya besar loh. Ini badan saya, ini mobil kita, ini bahu jalan, ini semen yang untuk pemisahnya dia potong sebelah kiri.
Itu saya tancap gas sedikit aja. Jalan saya 70 aja, jalan saya 65 itu. Saya 70 aja, enggak usah 70 dah. 77 aja, kena pasti. Exactly, tipis benar saudara. Dia potong tipis banget. Saya bersyukur kita masih berumur panjang. Satu hal yang saya memberitahu buat saudara hari ini. Jagalah hidupmu dengan baik. Kasihi Tuhan dengan baik. Jika maut itu datang, kita tidak perlu takut lagi. Kita sudah ada di kerajaan surga. Nah, hari ini saya ingin ngajak saudara. Apa yang dimaksud dengan suatu kematian? Orang seringkali takut menghadapi suatu kematian. Kalau saudara lihat orang-orang yang mau meninggal, dia selalu bergumul. Yang jelas yang saya tahu, kedua orang saya sendiri, 2 orang. Satu mama mertua saya, dan satu lagi adalah seorang yang kami layani terlibat namanya Peta. Peta itu tentara waktu zaman Jepang dahulu. Ya. 4-empatnya, satu belum kenal Tuhan yang Peta, tapi bersyukur bertobat terima Tuhan Yesus. Yang 3 semuanya sudah kenal Tuhan. Tetapi ada suatu persamaannya saudara. Yang saya lihat orang meninggal selalu mengernyitkan alisnya dan agak sedikit takut saudara. 4 orang sama. Kenapa? Setiap orang yang mau meninggal, dia akan masuk yang namanya lorong kegelapan. Nah, di lorong kegelapan itu tinggal siapa teman saudara. Kalau temanmu itu bukan Yesus, berarti alamat saudara bakal ditarik. Makanya kalau orang-orang yang member Miracle Center yang saya liatin, bagaimana beberapa orang yang diangkat Tuhan ke neraka dan ke surga, semuanya sama. Sebelum dia ketemu sesuatu yang indah, dia masuk lorong kegelapan. Dan di situ ada temannya yang namanya Tuhan Yesus. Makanya betapa ngeri hidup ini sebenarnya. Seringkali kita seperti tadi yang saya katakan main-main. Ya gereja buat ala kadarnya. Kalau bisa datang, kalau enggak. Kalau butuh datang, enggak datang lah. Saya memberitahu buat saudara hari ini, yuk justru saat ini apa yang dikatakan untuk menghibur yang meninggal, seharusnya kita yang harus dihibur. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Berbahaya hidup kita. Mungkin hari ini bisa ke gereja, lusa udah nggak bisa ke gereja lagi. Saya punya teman banyak. Ke gereja setiap hari, wah mati-matian. Hari ini sudah tidak ke gereja lagi. Kasihan bukan? Yang harus dihibur, yang harus dikuatkan. Tapi orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, itu justru menerima pahalanya. Tidak perlu ditakutkan lagi. Hari ini kita mau belajar, hargai suatu kehidupan dan kematian merupakan suatu keindahan buat kita. Tapi kalau saudara dan saya tidak bisa menghargai kehidupan ini, kematian merupakan yang sangat menakutkan buat saudara. Kenapa? Karena tidak tahu kemana kau pergi. Nah, coba buka di Filipi 1 ayat 21. Saya mengajak saudara ngerti hal ini saudara. Makanya saudara bukan hanya istilahnya jemaat atau kalangan biasa. Saya mau beritahu buat saudara, pendeta pun mati pun takut juga saudara. Jangan dibilang, enggak siapa bilang saudara. Karena bagiku hidup saudara adalah siapa? Kristus. Kalau saudara balik, kalau saya boleh ngomong begini, karena bagiku hidup adalah dunia, terus, dan mati kan ada keuntungan. Mati adalah kengerian kita ini. Benar gak saudara? Kalau dibalik ayat ini saudara, maksudnya diganti, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara hidup harus sama siapa? Kristus. Kalau hidupmu sama dunia, yang kalimat selanjutnya enggak begini. Kalimat selanjutnya, mati adalah apa? Kengerian. Kalau sudah hidupmu untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Lah kalau hidupmu sama dunia, mati kengerian saudara. Benar-benar ngeri. Kenapa saudara? Mungkin termasuk pendeta pun mati juga takut saudara. Makanya seringkali saya berkata don't overconfident. Nah iya saudara. So mohon maaf ya, orang-orang berduit pun mati juga takut juga. Kenapa? Belum tentu di sana Tuhan Yesus bisa dikasih duit. Di Sogok belum tentu bisa, belum juga. Saudara jadi pendeta di sana Tuhan Yesus khotbah diketawain kok dikhotbahi Tuhan Yesus.
Oh dia yang punya firman. Kita tuh enggak tahu bakal jadi apa nantinya. Yes or not? Loh saya jujur, yes or not? Kita ini jangan terlalu overconfident. Kenapa? Kami lihat orang yang diangkat Tuhan ke surga, yang diangkat banyak orang yang ke surga, satu dari Indonesia, satu dari Afrika, satu dari Amerika. Tiga-tiganya berbeda orang. Tiga-tiganya beda. Tetapi kok bisa sama yang dilihat? Satu pendeta masuk neraka. Dua song leader aktivis. Hamba-hamba Tuhan masuk neraka. Lu beda loh. Satu di Afrika loh. Satu Indonesia. Satu lagi di Amerika. Beda orang. Tapi kok bisa sama? Berarti ini adalah message. Yang terakhir adalah orang Meksiko. Bayangin, hal yang sama yang dibilang. Kenapa? Karena kita terlalu overconfidence, saudara. Makanya saya memberitahu bahwa saudara, hidup ini harus berhati-hati. Makanya Tuhan berkata, hidup adalah untuk Kristus. Makanya check and recheck hidup kita. Jangan selalu mengajar, kita juga perlu diajar. Jangan banyak negur, kita pun perlu ditegur. Dengan apa? Dengan firman. Seorang hamba-hamba Tuhan, jangan banyak istilahnya, melayani. Doa enggak pernah. Puasa enggak pernah. Hanya minggu aja melayani firman. Saya memberitahu, enggak jaminan saudara. Yang paling jaminan di dalam kehidupan kita, kalau setiap hari hidup kita lekat, dekat akan firman Tuhan. Justru yang paling pertama, yang bisa menghancurkan umat Tuhan, itu adalah pendeta sesungguhnya. Why? Karena dia ngajar. Nah kalau ajarannya salah, kalau talk only no action, dia ngajarin sesuatu, tapi dia tidak melakukannya sendiri. Saya mau beritahu buat saudara, Tuhan itu tahu persis saudara, apa yang kita buat. Semua orang bisa kita tipu, tapi hanya Tuhan yang tidak bisa ditipu. Dan kedua, dengan diri saudara sendiri, apa yang kau buat. Sama, jemaat. Wah ke gereja, bawa kitab tiap hari, kelakuannya, setannya bingung-bingung lihat kelakuannya saudara. Wih, gua enggak pernah seperti itu, kamu lebih seperti itu. Bingung lagi setannya. Setan aja sampai bingung. Lihat apa? Lihat jemaat Kristen, gila. Orang Kristen tapi, wah, setan sampai bingung-bingung. Aku enggak pernah berbuat begitu. Masa aku enggak pernah bunuh orang di cacat 13, di manusia itu cacat 13? Bayangin saudara. Kenapa sampai begitu? Karena kita mempermainkan hidup. Berapa banyak orang-orang Kristen mempermainkan hidup? Saya cuma mengingat, kami inspirasi saudara, hidup itu sangat berarti. Tidak ada waktu yang bakal mundur. Waktu itu maju terus. Kalau Tuhan kasih kita hidup sampai saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Gunakan hidupmu dengan baik. Ya, mohon maaf saudara. Seringkali hamba-hamba Tuhan tuh enggak berani ngomong tentang, waduh, kok jemaatnya ngelihat ngerokok didiemin aja. Sebel terus, kebul terus, sampai kamu mati kebul terus. Nanti di heaven juga ada kebul terus. Di heaven gak ada kebul terus saudara. Adanya cuma holy. Nah, bahkan saya sendiri ngeliat dengan mata kepala. Pak pendeta sama anak buahnya, anak jemaatnya sama pekerjanya juga kebul-kebulan. Lah kan piye sih, gimana jadi piye saudara. Saya hanya mikir gini loh. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini harus hidup sesuai dengan firman. Kenapa? Karena hidup itu berarti. Kalau saudara kerja, berarti enggak kerjaan saudara itu? Berarti. Makanya saudara manage, saudara servis dengan baik. Saudara lakukan segala sesuatu dengan teratur dan disiplin. Pertanyaannya, apakah kita ini melakukan membaca firman, berdoa, puasa dengan disiplin atau enggak? Teratur tidak. Kita seringkali kan gampangin saudara. Ya sana. Hari ini belajar. Justru orang-orang yang mati di dalam Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Already done. It's well. Everything done is well. Good job. Dan dia bertemu dengan tata Tuhan Yesus. Dan dia sudah dapat upahnya. Justru kita, suatu peringatan buat kita. Berhati-hatilah hidupmu. Makanya Ibrani berkata, di kitab Ibrani berkata, mereka seperti Musa, seperti yang hebat-hebat Yosua, belum mendapat upahnya. Tapi mereka menanti kita, yang tinggal the last generation ini.
Makanya Tuhan mensupport kita untuk semakin hari mencari Tuhan. Saudara kerja, butuh uang, apapun silakan. Tapi satu hal, jangan pernah lupa relationship-mu akan Tuhan. Itu mutlak sebagai orang Kristen untuk bekal kita saat Dia panggil kita pulang. Kalau saudara tidak punya relationship yang baik dengan Tuhan, saya takut saudara, Tuhan gak kenal kita. Jangan saudara. Bahkan beberapa hamba Tuhan berkata begini, terlalu ekstrim than you. Saya berkata, maybe you gak ngalamin, saya ngalamin sendiri. Dalam hidup ini, saya tidak pernah percaya Tuhan dan saya tidak pernah percaya manusia. Sampai dia temuin saya face to face. Siapa itu Tuhan? Waktu di dalam baptisan. Bagaimana saya tidak percaya Tuhan? Saudara, saya umur 12 tahun, mama saya meninggal. Sakit asma. Orang cinta Tuhan, orang cinta Tuhan. Setiap malam jam 7 tidak pernah miss. Selalu tutup kamarnya dan berdoa. Tidak pernah miss. Every day saya lihat dengan mata saya sampai dia meninggal. Papa saya pun juga sama. Cinta Tuhan, datang ke gereja, tidak pernah terlambat. Selalu datang paling belakang, duduk di situ. Kalau papa saya tidak ada, kos itu kosong. Saya pernah antar saya sekali. Dan saya lihat, memang betul, waktu papa saya tidak ada. Karena saya mau nganter karena papa saya aja. Kalau enggak. Saya mau lihat, betul enggak omongannya papa saya? Betul. Tidak ada yang duduki sampai gereja itu selesai. Seperti itu jam 7 dia tutup kamarnya juga berdoa. Tapi hidupnya sakit penyakit tok. Gimana saya enggak, apa istilahnya, enggak kesel bener. Saya enggak pernah percaya Tuhan Pak. Tapi saya bersyukur hari ini. Bahwa Tuhan Yesus itu hidup, enggak mati. Waktu di baptisan, dia temui saya face to face. Dan saya lihat dia datang pada saya. Disitulah letak saya bertobat, saudara. Yesusmu itu tidak mati, He is alive. Berhati-hatilah dengan hidup ini. Gunakan hidupmu dengan baik. Jangan kotorin. Tuhan sudah berkata, hidup untuk Kristus. Jangan hidup untuk dirimu. Jangan hidup untuk uang. Jangan hidup untuk karir. Tuhan sendiri ada janji, cari dulu kerajaan Allah. Nanti aku tak kasih ke kamu. Bayangin, saya yakin dan percaya saudara. Kalau saya tidak bawa rombongan pendoa syafaat yang saya bawa itu, wis jeger itu saudara. Benar. Bahu jalan dihantam sebelah kiri saudara. Dipotong di tengah, ini mobil saya begini, dia potong dari sini. Dari belakang, shoot bom. Bayangin saudara. Jeger habis, selesai. Justru saya tidak bisa malam penghiburan, saya dihibur malah nanti saudara. Istri saya yang dihibur sama Pak Tren Khotbah. Iya saudara, sampai bilang dia bukan Tuhan, tidak mungkin lah saudara. Sampai Ibu Lika berkata, Pak kencang sedikit, habis itu kita. Iya, dia bisa melayang ke kiri, kita bisa melayang ke kanan saudara. Dia terjun sebelah kiri, kita terjun sebelah kanan. Kencang sekali saudara, kencang banget. Makanya kenapa kita harus berdoa senantiasa untuk menjaga kehidupan kita. Jika something happen datang. Ayolah saudara, hari ini hiduplah untuk Kristus. Karena saudara akan membawa suatu keuntungan. Nah, sekarang kalau menurut saudara, apa sih keuntungannya? Apa sih keindahannya mati? Saudara, kalau saudara lihat di Filipi 1 ayat 21 dan perhatikan sekali lagi, dan saudara simak baik-baik. Karena hidupku hidup adalah Kristus dan mati adalah, kalau saudara tahu, saudara kenapa mati itu ada keuntungan? Mati itu enggak, sesudah mati, saudara enggak perlu stres. Saudara enggak perlu bayar bil di sono. Betul enggak? Saudara mikirin bil enggak sekarang? Betul enggak? Termasuk pendeta juga mikirin bil. Lu beneran. Apalagi kalau kolektornya kurang, bingung lagi saudara. Loh iya kan, enggak gajian kita ini. Wah piye, jadi kerjalah kita. Loh saya memberi, di surga enggak ada yang kekurangan saudara. Mobil bilnya gratis, listrik gratis, air gratis, semua gratis. Makanya disebut keuntungan, disebut keindahan, ketawa terus di sana. Bukan gila ya, ketawa, happy.
Hai Bu Afrida, kita happy. Hai Bu Tres, happy. Bu Lika, happy kita. Enggak ada. Kadang-kadang di dunia, waduh, tersinggung. Ya kan saudara, apa ini? Di Salam, semua masih di dalam pergumulan. Di surga enggak ada. Itulah yang disebut keuntungan. Suami istri aja suka berkelahi, betul enggak saudara? Kalau istri sama suami berkelahi, langsung dikasih garis. Betul enggak? Yang kiri Lebanon, yang kanan Irak. Enggak boleh ngelanggar. Kalau ngelanggar marah dia. Semua sih kadang-kala menyusahkan hati. Tapi di surga enggak ada susah hati. Kenapa? Tuhan jadi terang buat kita. Makanya hari ini saudara, kau simak baik-baik. Sebenarnya keuntungan kita banyak. Tapi justru orang itu takut mati. Kenapa? Sorry ya, we not ready for die. That's the point. Sungguh, kalau nggak percaya saudara, simak baik-baik ya. Orang yang takut mati malah cepat mati. Tapi orang yang enggak takut mati malah umurnya panjang saudara. Nih, saya buktiin saudara ya. Ada satu pendeta, saya duduk dengan salah satu keluarga, orang terhormat. Pendeta ini ngomong gini sama saya, Pak Rudi, perhatiin orang ini ya. Ya Pak, ini uangnya umurnya pasti panjang. Masa Pak? Pasti panjang. Percaya. Dia ngomong sudah 20 tahun yang lampau. Hari ini masih hidup 80 tahun lebih. Kuat lagi. Wih, benar juga dia umurnya panjang Inna. Suatu ketika ketemu saya tanyain, wah umur panjang, jawabnya apa? Iya, kalau mati kemana ya kita ya? Bingung gak saudara? Bingung gak? Pak, mati itu sebenarnya buat orang yang ready. Saudara tidak perlu takut, soon or later kita bakal meninggal. Amin. Jadi malam hari ini, papanya terus sudah dipanggil pulang. Bersyukur, sudah di heaven. Mungkin papanya Troy lagi ngomong sama kita semua. Ayo ikut Tuhan, aku udah tenang. Punya mahkota ini, you punya mahkota belum? Kasihan, gak usah nangis buat saya. Aku udah ada mahkota. Memang benar saudara. Kita belum punya mahkotanya. Loh kok belum Pak? Loh saya percaya, kan belum mati. Nah sekarang saya tanya mau mati? Kan gak mau kita ini. Benar saudara? Apalagi kau masih muda, udah mau lagi masih. Saya mau beritahu buat saudara hari ini. Jangan pernah takut mati karena Kristus sudah berkata itu adalah keuntungan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Allah tidak pernah merekakan yang jahat dalam hidup kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Kalau kau mengerti ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak akan membuat kau susah dan tidak membuat kau takut dan ngeri. Dan waktu saya lihat mereka yang meninggal, kenapa ya kok sama? Kenapa wajahnya seperti itu mengerenyitkan alisnya? Itu begini. Di sini saya berkata, Mami, sebut nama Yesus. Tidak usah takut. Tuhan akan bersamamu. Terus dia mulai ngomong, tidak bisa ngomong. Dia berusaha untuk bicara. Habis itu dia tenang. Dia lihat persis. Saya memberitahu saudara, hari ini kita punya satu teman. Yaitu namanya Yesus. Buka Alkitabmu. Berdoa dengan baik. Sorry ya Bapak Ibu, ke gereja jangan rutinitas my friend. Jangan pernah tradisi, sorry. Jangan ke gereja hanya memenuhi bangku. Jangan ke gereja kalau diteleponin, jangan. One day, kalau kau kena cancer stadium 4, dokter berkata, tomorrow, that's your life. The last chance for life. Sudah mikir apa? Hanya air mata. Betul gak saudara? Mungkin sudah berkata, masa saya nemuin seperti itu Pak. Saya masih ingat sebelum Tuhan kasih gereja ini di Upland. Satu orang. Dia punya tumor besarnya segini. Dan saya berkata dalam hati, Tuhan bagaimana gue punya iman, sudah gede benar. Dan Tuhan berkata, mujizat terjadi karena suatu belas kasihan. Aku akan berbelas kasihan yang akan menyembuhkannya. Dan saya berdoa, Tuhan ini biaya. Umurnya hanya 6 bulan. Dokter berkata 2 hari. Saya datang dan saya berkata begini. Bu, percaya aja 6 bulan umurmu. Sisa waktu 6 bulan
Injil sebanyak mungkin. Sisa 6 bulan, minta sama Tuhan, deket sama Tuhan. Genap 6 bulan, dia meninggal. Awalnya ketakutan untuk meninggal. Begitu dia terima Tuhan Yesus, dan dia lakukan kebenaran, tidak ada ketakutan di mukanya lagi. Memang kansernya tidak sembuh, tapi dia sudah di sisi Bapa kita. Itu yang membuat kita bersuka cita, is well done. Hari ini pertanyaan saya, kalau kita dipanggil pulang, bagaimana dengan saudara? Ready or not? Suatu keindahan atau suatu bencana dalam hidupmu. Maka dari itu, hari ini dengan malam penghiburan ini, bukan suatu tradisi, orang meninggal lalu dihibur. Bukan itu. Tuhan dengan setiap di dalam penghiburan, sebenarnya mengingatkan kita. Sungguh saudara, untuk apa? Rewind lagi hidup kita. Untuk yang kurang dibenahi, di-fix it lagi, untuk semakin hari dekat sama Tuhan. Saya baru lihat di Facebook satu, istri saya kasih tahu, Grammy Award untuk country, di depan orang-orang dunia. Dia berkata, aku tidak tahu mau nyanyi apa. Saudara, apa yang dinyanyikan? Orang ini, bekas country, nyanyi musik country. Apa yang dinyanyikan? Dancing my soul, di hadapan banyak orang. My Savior God to thee. Itu adalah lagu penutupan gereja kami. Setiap penutupan selalu nyanyi itu. Dan orang yang di depan, orang-orang top, orang-orang artis. Itu hampir beberapa orang meneteskan air mata. Rewind. Saudara Pumpu masih hidup. Beritakan kabar kebenaran di dalam kehidupanmu. Bersaksi kepada banyak orang bahwa Allahmu adalah hidup. Berapa banyak yang tidak suka untuk mengabarkan Injil? Berapa banyak yang suka terus cari uang selama hidupnya? Kita acuh tak acuh. Kita mau sesuka-sukanya sendiri. Saya memberitahu buat saudara hari ini. Ada waktunya kau akan menyesal nanti. Ada waktunya kau tertekan hidupnya. Kenapa? Tidak ada guna kita hidup. Kenapa? Tidak pernah mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Takut untuk menginjil, takut untuk berbicara tentang Yesus. Takut untuk menyaksikan dirimu. Who are you? Kadangkala kita sama teman udah tahu teman tidak benar saudara, kita tidak berani ngasih tahu. Coba mumpung kita yang hidup ini, gunakan waktu yang ada. Kita akan hidup untuk Kristus. Ayo, malam hari ini saya ingin saudara, ayo. Yang kedua saudara, Mazmur 90 sebelum kita selesai. Ayat yang ke-10. Nah, banyak orang berkata, aku mau umur 100 tahun, tidak mau mati, malah mau juga dia. Nah, hari ini firman berkata apa? Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya apa? Buru-buru. Dan kami melayang lenyap. 70 days. Enggak ada yang amin saudara. 70 days. Enggak mau Pak, saya mau 100 tahun. Kebanggaannya apa? Penderitaan. Ini kan firman loh, bukan saya yang ngomong saudara. Kita ini jadi makhluk yang paling menderita kalau kita mau berumur 100 tahun. Betul saudara? Nanti saudara harus digendong. Saudara harus didorong. Saudara harus dianterin ke dokter. Saudara, kadang-kala kita udah begitu tua, ngerepotin banyak orang. Saya memberitahu saudara. Makanya selama kita masih kuat, selama masih segar, selama daya ingat kita masih fresh, ingatlah Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Makanya saya tahu, ada waktunya kamu tidak bisa baca Alkitab. Saya ngerti saudara, dari mana? Nih, buat saya sendiri aja, saya dulu umur 16 tahun, 18 tahun. Nggak usah pakai lampu terang, baca aja begini kelihatan saudara. Ini sekarang lampu dah terangnya berapa? 15 lebih dari 20.
Baca aja enggak bisa sekarang, saudara. Udah, enggak bisa. Saya udah paksa-paksa enggak bisa. Ini apa? Ayatnya nimbul 10, 10, 11, 12 macam. Nimbul semua jadi enggak bisa. Harus pakai kacamata. Dilihat begini baru jelas. Kadangkala kalau kacamatanya ketinggalan bingung saudara. Kita ngelihat pintu aja kagak bisa, mana yang pintu, mana yang asli saudara. Saya ini secara simpel aja. Kenapa Tuhan berkata ada waktunya kamu tidak akan bisa membaca firman. Ini belum yang lebih berat lagi ekstrim. Firman itu dilarang. Kamu tidak bisa bawa Alkitab. Mohon maaf, kadang aja kita ke gereja juga gak bawa Alkitab kita. Betul tak? Coba saudara tanya kiri saudara, kau bawa cellphone enggak? Bawa Alkitab? Betul enggak saudara? Ayolah, kita bawa Alkitabmu, taruh di mobil, taruh di rumahmu, taruh di kantormu. Itulah kehidupan kita. You are Christian, my friend. You not Muslim. You not Buddhist. You not atheist. You are Christian. If you Christian, open your Bible, read the Bible, pray, worship, and fasting to Him. And then you can see the miracle. And then you can see, never happen in your life is something happen. You never afraid. Kalau kau mengerti hari ini, saudara, kau akan free dari ketakutan. Kalau kau mengerti apa yang saya katakan hari ini, bukan hanya sekedar malam penghiburan, sekedar datang menguatkan. Yang harus dikuatkan itu kita, bukan orang yang sudah meninggal. Dikuatkan, diingatkan, diberitahu. Langkah kita apa yang harus kita benahi malam hari ini. Pulang sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Amen. Pulang ada sesuatu yang luar biasa. Recovery buat kita. Mungkin di dalam hati dan pikiran saudara, lu banyak lalu ngomong. One day Pak, Ibu. One day. Waktu ajal itu dekat. Kau ingat perkataan saya hari ini. 9:30, tanggal 18 malam. One day. Jika kau menemui ajal. Dan waktu kau mau masuk di alam maut. Guaranteed kau akan lihat yang namanya takut. Kalau hidup kita tidak beres. Kalau hidup kita nggak sungguh-sungguh. Saya paling senang menyaksikan orang meninggal. Itu experience kami. Makanya saya himbau buat saudara. Sampai saya bisa jadi pendeta, ini mah kepleset saudara. Saya ini sebenarnya cita-cita saya bukan pemain bulu tangkis. Cita-cita saya adalah pengemudi F-16 Falcon. Kepleset jadi pendeta. Betul saudara. Saya ini dulu masuk akabri, sayang, gak lulus. Giginya ompong. Karena makan permen terus. Saya memberitahu buat saudara, hari ini saya bisa jadi pendeta dan saya bisa bertemu face to face. Tuhanmu itu bukan hanya sekedar story, He is your life. Kalau saudara mau jadi orang Kristen, jadi orang yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jangan gampangin, jangan sepelein. Responsible, disiplin, takut Tuhan ada dalam hidupmu. Jalani dengan kebenaran. Kau akan lihat hasilnya. Kalau enggak, kau akan tanggung resikomu sendiri. For sure. Kadang-kala kita ke gereja juga seenaknya. Mohon maaf ya saudara ya. Sebelum kita selesai nih. Kadang-kala kita dengar firman aja sampai begini-gini. Nanti ditanyain kenapa gini-gini? Oh saya dengerin Pak. Ya saya ngerti Bapak ngomong apa. Iya. Tapi kalau saya boleh jujur buat saudara, itu saya dulunya. Mohon maaf ya, saya. Waktu saya belum bertobat Pak, diajak sama istri saya di GPIB, Menara Iman. Bapaknya, kalau saya tahu kalau bapaknya ini seorang majelis, saya tidak bakal ikut saudara. Sure, saya bisa nggak tahu, ya nggak tahu saya. Duduk paling depan, kalau GPIB kan ada barisan majelis di depan, gitu kan gitu saudara, ada pendeta gitu. Nah duduk di depan, nyanyinya nyanyi kan, peganglah tanganku Roh Kudus, gitu sayup-sayup saudara ya, teng teng teng, wah saya nikmati saudara. Apalagi waktu kita dengar khotbah, Pak pendetanya sayup, tenang, happy gitu saudara. Pertamanya saya begini-begini saudara, lama-lama nggak tahan, memang nggak tahan saudara. Duduk gitu, mending kalau tidur semua apa begini, enggak apa-apa ya namanya orang tidur kan enggak berasa. Saya lagi tidur, pas di depan kenceng lagi saudara. Sampai istri saya berkata, bangun lu. Lu malu-maluin, bapak gua majelis. Oh, bapakmu majelis. Wah, udah kebacot senang saudara, susah lepas.
Udah wah kau tahu dari itu kok gak kawin. Loh benar. Jadi memang begini terus saudara, tidak tahan. Saya sampai tangan saya ganja begini, tidak bisa tadi gini aja. Tidak tahan, tangan aja nggak tahan saudara. Nah saya mau ngajak saudara, kita ini kan bukan gedung ini saudara. Kalau saudara pergi ke gereja, this is a God house. Kalau namanya God house, kamu masuk rumahnya tuh, rumahnya Tuhan. Waktu kamu masuk rumahnya Tuhan, respect dong. Kamu mau nyanyi sama Tuhan kok. Kamu mau bersih sama Tuhan, respect. Kalau Tuhan mau respect kau, respect dulu akan Tuhan. Maka Tuhan akan respect kita. Kalau kau mau sesuatu berkat yang besar, waktu kau meninggal, ikuti kebenaran firman Tuhan. Waktu kau meninggal, saya yakin dan percaya, either Tuhan yang menjemput engkau atau malaikat Tuhan. Nah itulah yang dialami mama saya dan papa saya. Awalnya saya tidak pernah ngerti saudara. Kalau orang zaman sekarang berkata ngigo, betul nggak? Ngomongnya sudah ngelantur, betul nggak? Lalu kalau, iya, aku lihat, ada orang datang. Ah jangan ngigo, kan begitu saudara. Saya mau beritahu hari ini Pak, itu yang asli. Kita yang ngigo. Saya dulu tidak pernah percaya bahwa sesudah mati ada kehidupan. Never. Tapi waktu saya berjumpa face to face, siapa itu Tuhan? Saudara tahu pernah lihat film Ghost yang main Demi Moore? Saudara suka nonton bioskop, saudara pasti tahu. Ke gereja jarang-jarang, tapi nonton bioskop rutin saudara. Nah itu saya, bukan saudara, saya. Loh saya nonton bioskop itu satu hari pas saya libur badminton Sabtu, satu hari bisa 4-5 bioskop dari pagi sampai malam. Jadi kalau di Indonesia dulu ada 21 Century. Jadi satu gedung itu ada 6 bioskop. Saya sharing 1, 2, 3, 4 semua habis. Sampai pulang jam 2 pagi. This is me. Tapi ke gereja, sorry. Kenapa? Kerjanya cuma begini. Ngapain? Udah begini suruh bayar perpuluhan, suruh bayar kolektor. Bensin hilang saudara. Saya mau ditahu buat saudara. Saya tahu, begitu terus saudara. Gimana? Saya mau mengingatkan buat saudara hari ini. Satu hal aja. Yuk benahi hidup kita. Tuhanmu itu tidak mati. Dan waktu saya pikir itu hanya film biasa, Dewi Mo, itu kenyataan my friend. Roh saya keluar dari badan saya. Saya teriak. Hey friend, there's Gunawan friend, Gunawan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang dengar. Saya tunjuk, saudara, saya tunjuk. Oh, teriak sekeras, tidak ada yang dengar. Badan saya keluar dari badan tubuh saya, exactly. Believe or not believe. Saya benci benar pendeta. Apalagi yang baptis, waduh benci benar saudara. Selalu ngomongnya turun surga, naik surga, turun surga, naik surga, turun surga. Lah kapan kita naiknya, kapan turunnya? Dia seperti naik tangga pun turun tangga. Tapi hari itu, benar-benar saudara, saya ngelihat, ngalami sendiri. Makanya saya buat buku, Pertobatan Sang Juara. Di situ saya cerita kesaksian hidup saya. Tuhanmu itu hidup, nak. Hargai dia. Malam ini dia memberitahu kita lewat malam penghiburan. Jangan kau tinggalkan dan seabaikan begitu aja. Waktu saya teriak-teriak, tidak ada yang dengar. Akhirnya saya lihat tubuh saya ada di kolam baptisan. Dan saya berkata, Gunawan mati, Gunawan mati. Saat saya berkata Gunawan mati, ada satu orang tepat di muka saya. Mukanya begitu cerah. Tidak tahan saya saudara. Jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Dia angkat. Persis seperti bayi waktu lahir. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Saya lihat lesung bibitnya, dia tersenyum. Bapak, Ibu, sebelum ajal datang dalam hidup kita, persiapkan dirimu dengan baik. Believe me, he is alive. Kau boleh berkata A sampai Z tentang apa yang saya bicara malam ini. Tapi Tuhan berkata, sebelum saya datang ke tempat ini, beritahu harinya sudah sangat dekat. Kau benahi hidupmu masing-masing. Benahi diri saya, benahi dirimu. Lakukan yang terbaik dan cintai Tuhanmu lebih dari segalanya.
Jika hari ini engkau masih terikat, apapun kebiasaan burukmu, buang. Ganti yang baru dengan ciptaan yang baru. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Akan memulihkan, akan memberkati. Dan saya yakin dan percaya hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Buat untuk Troy yang ditinggal seluruh keluarga yang hadir malam hari ini. Percaya, papimu sudah di surga. Apa yang sudah dia lakukan di dalam kehidupanmu, lakukan sesuatu untuk anak-anakmu dan istrimu. Supaya kasih Tuhan boleh turun dan anugerah Tuhan boleh menyertainya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di adanya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Jika engkau tidak keberatan, mari angkat tanganmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Terima kasih untuk malam yang indah. Suatu kematian bukan membuat kami suatu yang berdampak momok atau yang mengerikan. Suatu kematian yang di dalam Tuhan berarti apa yang sudah kami lakukan, tugas kami selesai, is well done. Kami akan berhadapan dengan Sang Pencipta kami. Kami akan bertanggungjawab setiap apa yang kami buat. Kami percaya Tuhan, jika kami hidup untuk Kristus, maka kami siap apapun waktunya, sampai siapapun, apapun yang kami harus hadapi. Kami tetap percaya bahwa itu suatu keuntungan, bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Untuk orang yang mengasihi, untuk orang yang takut akan Tuhan, untuk orang yang sungguh taat akan Tuhan, tidak akan pernah takut, karena Engkau sudah mengalahkan maut. Setiap anak-anak Tuhan akan dirawat, akan dijamah, akan dikuatkan, karena kami percaya kematian adalah keindahan buat kami. Kematian ada suatu keuntungan. Dia malam hari ini untuk umatmu yang masih ada di dalam dunia ini, beri kekuatan, beri kemampuan untuk melakukan, untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, waktunya akan tiba. Maut itu akan menjemput tanpa pandang bulu. Siapakah kami? Kami berdoa Tuhan hari ini, beri kemampuan untuk kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu, untuk takut akan Tuhan, membenahi hidup kami. Jika ada sesuatu kesalahan, jika ada sesuatu keikatan, lepaskan Tuhan malam ini. Apa saya menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar roh-Mu yang menjamah setiap mereka yang hadir di tempat ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat datang di altarnya, one more time, sujud di altarnya, sujud di altarnya.
Saya mengundang patron, boleh maju ke depan bersama istri. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dan bebaskanku. Dia ubah, dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, biar firman itu tetap tinggal di dalam hidup kami. Dan firman itu melawat, merubah dan menjamah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini kasih-Mu boleh turun, melawat, memperbaharui dan menjamah kami. Supaya kami menghargai hidup, takut akan Tuhan. Saat maut itu menjemput kami tidak akan pernah takut. Sebab Tuhan Yesus akan mengawal kami. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi hamba berdoa untuk yang ditinggalkannya, seluruh keluarga Pak Tropoluan yang ada di tempat ini. Biar kasih-Mu boleh turun atas mereka. Beri penghiburan, beri kekuatan, damai sejahtera, kasih Tuhan turun atasnya. Terima kasih Bapa, dan kami tetap percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya saya undang ibu-ibu dari jemaat dari JK Miracle Center yang akan menyumbangkan acara malam hari ini. Puji-pujian saya undang maju ke depan. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini, yang sebenarnya adalah kebaktian kami setiap hari Rabu. Tapi hari ini kebaktian dengan acara penghiburan karena kekasih dari saudara kami Troy dan Eva telah dipanggil oleh Tuhan untuk boleh duduk di sebelah kanannya. Kami tahu kematian adalah keuntungan dikala hidup kita bersama Yesus Kristus. Tapi sebagai manusia, saat perpisahan itu adalah sedih, ada rasa sedih. Itu pasti. Karena saya juga sudah mengalami.
Tapi Pak Troy dengan Eva dan keluarga besar di sini, kami choir dari JKI Miracle Center mau memuji nama Tuhan. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat dan menjadi suatu courage untuk Troy, Eva, dan keluarga besar. Judulnya adalah Bagi Yesus Kuserahkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Weni Rasman. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Yesus. Sebenarnya saya akan membawakan sedikit mengenai kehidupan dari kakak kami ini, Bapak Chris Adolf Poluan. Saya harapkan waktu sedikit untuk memberikan ringkasan daripada kehidupannya selama dia bersama-sama dengan kami, adik-adiknya, anak-anaknya, keluarga, dan semua anggota jemaat. Riwayat hidup daripada Papa, Opa, Kakak, Om Christian Adolf Poluan. Lahir Agustus 14, 1934. Tuhan yang memberi
dan Tuhan jugalah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus penebus kita yang hidup. Keluarga Poluan, keluarga besar Poluan, anak-anak, mantu dan cucu-cucu, dan adik-adik dan keponakan-keponakan merasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas hadirnya seorang anggota keluarga yang bernama Christian Adolf Poluan. Anak dari pasangan suami istri almarhum Eldad Simonda Poluan dan almarhumah Drin Burong yang telah lahir pada 14 Agustus 1934 di Jakarta, Indonesia. Chris Poluan adalah anak kedua dari 12 bersaudara dan saya adalah anak ke-9 dari 12 bersaudara. Dengan demikian saya adalah adik perempuan dan adik yang paling kecil perempuan. Chris Poluan menikah dengan almarhumah Sylvia Edna Pandelaki pada tahun 1967 di Jakarta. Istri beliau telah beristirahat lebih dahulu di bulan Februari 1992 di Jakarta. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak dan 9 cucu-cucu, antara lain 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama bernama Igor Poluan menikah dengan Anti, dikarunia 2 orang anak bernama George Poluan dan Tasya Poluan berdomisili di Jakarta. Yang anak kedua Noviana Poluan menikah dengan John Reza, dikaruniakan 3 orang anak, Jovi Poluan, Jessica Poluan, Jason Poluan, Jovi Reza, Jessica Reza, dan Jason Reza berdomisili di Jakarta. Anak ketiga Troy Poluan menikah dengan Eva Lumingkewas, dikaruniai 2 orang anak, Draven dan Eden Poluan. Anak keempat Risa Poluan menikah dengan Daisy Liwa, dikaruniai 2 orang anak, Priscilla dan Rachel Poluan. Sejak usia belasan tahun, kakak kami Chris Poluan telah hidup mandiri dan bekerja di Jakarta jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya yang tinggal di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dia adalah seorang anak dan kakak yang rajin, gigih, dan memiliki disiplin yang tinggi di dalam dirinya. Sehingga selama hidupnya dia selalu mempunyai prinsip hidup itu untuk menolong dan membahagiakan keluarga, saudara-saudara, kakak beradik yang cukup banyak. Chris adalah seorang kakak yang sangat generous, dermawan, serta memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada siapa saja yang datang kepadanya untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan. Pengertiannya yang sangat tinggi, itulah sebabnya sebagai adik-adiknya kami sangat merasa bahwa dia adalah seorang kakak kami yang perlu mendapat penghargaan dan penghormatan selama hidupnya hingga akhir hidupnya. Jenjang karirnya telah dimulai dari tingkat dasar di sekolah di sebuah perusahaan asing Jepang Indonesia, yaitu Coca-Cola Indonesia. Chris adalah orang pertama Indonesia yang menjabat wakil direktur Coca-Cola Indonesia Jakarta setelah orang Jepang sebagai bosnya yang pertama sampai akhir masa pensiunnya tahun 1991. Dia bekerja selama 39 tahun di dalam perusahaan itu. Chris pernah tinggal di California, Amerika selama 4 tahun dengan anak-anak Troy dan Risa Poluan, dan sempat juga bersama-sama dengan kami di rumah. Tahun 2003 dia kembali ke Jakarta, Indonesia. Selama hidupnya Chris banyak dikenal sebagai seorang yang suka membantu pembangunan gereja-gereja di Jakarta, di Lampung, dan melalui tempat-tempat yang lain melalui hartanya atau sumbangannya yang cukup besar dan tanpa perhitungan. Dia selalu menerima siapa saja yang datang untuk hal-hal rohani menurut tribut dan kesaksian-kesaksian yang diberikan pada waktu acara pemakaman di Jakarta dari anggota gereja, teman-teman sejawat, dan pendeta-pendeta di sana. Dia adalah seorang tokoh gereja yang cukup besar. Sampai akhir hayatnya, Chris Poluan, kakak kami ini adalah anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 Bintaro, daerah Tangerang, Jakarta. Dia sangat aktif dalam setiap acara-acara kebaktian dan kegiatan-kegiatan lainnya
Sehingga 1 bulan sebelum akhir hidupnya, dia masih mengendarai kendaraannya sendiri, datang ke berbaktian pada hari Rabu malam, hari Jumat malam, hari Sabtu, bahkan hari Minggu setiap acara ada kegiatan-kegiatan lainnya. Imannya dan penyerahannya kepada Tuhan sungguh sangat kuat dan luar biasa. Saya dapat saksikan bagaimana dia benar-benar mempersiapkan dirinya dan penyerahannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah salah satu kesenangan bagi kami keluarga, bahwa Kristus telah beristirahat untuk sementara di dalam Yesus Kristus, Juru Selamatnya yang hidup. Karena dia sudah siap dan dia sudah mempersiapkan hidupnya untuk itu. Kristus telah beristirahat dengan tenang di Rumah Sakit Eka Tunggal, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Jakarta. Pada hari Jumat jam 2.15 siang, didampingi oleh anak perempuannya Vivi Reza, kakaknya Alex dan Fanny Poluan, saya adiknya Winnie Rasman Poluan dan adiknya Peter Poluan. Kiranya pengharapan yang dia miliki dan imannya juga dapat menjadi bagian anak-anaknya, mantu-mantu dan cucu-cucu serta adik-adik dan keluarga, agar bila mana kita setia sampai akhir, bila mana Yesus datang kedua kali di awan-awan, kita dapat bertemu lagi dengan kekasih kita Chris Poluan sebagai papa, opa, kakak, dan om yang telah beristirahat, yang kita cintai untuk sementara sampai Maranatha. Beliau menderita penyakit liver cancer dan di dalam akhir hidupnya dia cukup menderita, tetapi dengan imannya dia tetap setia dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat slide presentasi dari riwayat kehidupan Bapak Christian Poluan.